Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Kurniansyah dari kelas A. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang sistem telekomunikasi atau konsep dasar sistem telekomunikasi, di mana presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sistem telekomunikasi yang diberikan oleh Bapak Adesena Permana. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi telekomunikasi. Apa sih telekomunikasi itu? Telekomunikasi adalah pertukaran informasi di mana terjadi perubahan format informasi pada hubungan komunikasi jarak jauh yang terjadi secara elektris atau elektronis. Atau secara harfiahnya, telekomunikasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tel yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti penyampaian informasi antara satu titik dengan titik yang lainnya. Bentuk telekomunikasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telekomunikasi PTP atau point to point. Di mana telekomunikasi PTP atau point to point ini adalah bentuk telekomunikasi di mana ada 2 titik, yaitu source atau sumber dan destination atau tujuan. Dan juga bentuk telekomunikasi point to point ini memerlukan signaling yang dikenal oleh kedua titik untuk memulai atau mengakhiri. Yang kedua, ada telekomunikasi PTM atau point to multipoint, di mana bentuk telekomunikasi point to multipoint ini adalah bentuk telekomunikasi di mana sebuah source atau sumber menyalurkan informasi ke beberapa destination atau tujuan. Dan PTM ini dibagi menjadi 2. Ada PTM searah atau broadcast, di mana bentuk telekomunikasi ini tidak memerlukan signaling. Dan yang kedua, ada PTM 2 arah yang tetap memerlukan signaling. Yang ketiga, ada telekomunikasi MTP atau multi-point to point. Telekomunikasi berbentuk multi-point to point ini terjadi pada hubungan berhierarki atau bertingkat. Contohnya, komunikasi antar sentral. Terus juga ada jenis informasi pada telekomunikasi. Yang pertama ada jenis suara, yaitu biasa ditemukan pada teleponi. Ada jenis suara dan gambar, yaitu berupa video phone. Ada tulisan yang dicetak berupa berita, yaitu berupa telegrafi atau telex. Ada tulisan yang dicetak atau data, yaitu berupa komunikasi data. Ada tulisan yang dicetak atau teks, yaitu berupa teletext. Ada dokumen, yaitu berupa telefax. Ada gambar, yaitu berupa televisi dan video teks. Ada gambar, tulisan, dan suara, yaitu berupa multimedia. Konsep dasar telekomunikasi. Yang pertama ada one-way system atau simplex, di mana sistem komunikasi hanya berlangsung secara searah. Contohnya broadcast atau misalnya radio atau televisi. Yang kedua ada two-way system atau duplex communication. Duplex communication dibagi menjadi 2. Yang pertama ada half duplex, di mana sistem komunikasi berlangsung secara 2 arah tetapi secara bergantian. Contohnya ada radio amatir, walkie-talkie, ada HT, dan lain-lain. Yang kedua ada full duplex, di mana sistem komunikasi berlangsung secara 2 arah tetapi kali ini secara bersamaan. Kedua belah pihak dapat saling berbicara dan dapat saling mendengar. Contohnya itu telepon. Sekarang saya membahas apa itu sistem telekomunikasi. Yang pertama itu sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada telekomunikasi. Apa itu telekomunikasi? Telekomunikasi adalah pertukaran informasi di mana terjadi perubahan atau format informasi pada hubungan komunikasi jarak jauh yang terjadi secara elektris atau elektronis. Jadi, sehingga sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem telekomunikasi terdiri dari yang pertama ada pengirim, pemancar, dan sumber info atau source yang bisa disebut sebagai source atau sumbernya. Yang kedua ada penerima, tujuan atau destinasi atau destination. Yang ketiga ada media transmisi. Sekarang saya akan membahas komponen sistem telekomunikasi. Komponen sistem telekomunikasi terdiri dari 3. Yang pertama ada terminal equipment atau TE. Yang kedua ada switching equipment atau sentral. Dan yang ketiga ada transmisi line atau kabel, radio, dan satelit. Terminal equipment atau TE itu sebagai device yang merupakan sumber informasi yang hendak disampaikan ke tujuan tertentu, dan biasanya berupa pesawat telepon,
komputer, dan lain-lain. Terminal equipment ini bertindak sebagai pengirim dan penerima. Seperti gambaran di sini, ada pengirim dan transmitter, dan ada penerima sebagai receiver, yaitu kedua pengirim dan penerima ini sebagai terminal equipment-nya. Yang kedua, ada switching equipment atau sentral, sebagai alat penyambung antara saluran yang satu dengan saluran yang lain, sehingga informasi yang dibawa oleh saluran sampai kepada tujuan. Sentral bisa berupa analog, bisa juga berupa sentral digital. Adapun fungsi dari switching equipment, yaitu menentukan line atau kanal guna mencapai hubungan antara dua buah atau lebih terminal equipment. Oh iya, tadi ada terminal equipment, yaitu fungsinya yaitu sendiri melakukan konversi sinyal informasi dari pengguna menjadi bentuk yang dapat diteruskan sesuai dengan karakteristik sistem atau jaringan telekomunikasi yang digunakan, ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga, ada media transmisi. Media transmisi sebagai perantara atau penyampai antara terminal dengan sentral atau sentral dengan sentral guna menyalurkan informasi dari pengirim ke penerima. Fungsinya untuk menghubungkan antara dua buah terminal equipment yang melalui dua buah sentral, atau bertindak sebagai media perantara penghubung antara dua terminal equipment. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.